yang kedua yakni Kak Putri Wasila Sari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini yang dilakukan secara virtual. Dan semoga kita tetap sehat selalu. Di acara hari ini kita akan mengikuti kegiatan seri berbagi bincang sore. Dan untuk berikutnya saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi foto bersama. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, kalimat penutup dari narasumber. Yang ketujuh, penutup. Selanjutnya pembacaan doa. Sebelum memulai acara kegiatan sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Baik, memasuki acara selanjutnya pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Kak Ajib selaku relawan RBA selama 90 menit ke depan. Kepada Kak Ajib dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Bella selaku MC atas waktunya. Sebelumnya apakah suara saya jelas ya? Sudah jelas, Mas. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan selamat bergabung di kegiatan SDSS pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Ajib selaku moderator yang akan membantu kegiatan pada sore hari ini dari awal hingga akhir pada tema membangun wirausaha dari rumah. Nah, memang ketika kita berbicara mengenai wirausaha, mungkin tidak asing ya bagi teman-teman atau bahkan dari remaja hingga dewasa bahwasanya wirausaha itu penting untuk dilakukan agar memiliki nilai yang berguna bagi kita untuk kedepannya atau bahkan sebagai pekerjaan sampingan dari karir yang kita tinti nanti. Selain itu, nantinya kita akan bahas mengenai apa saja bentuk wirausaha yang dapat dibangun atau dirintis dari rumah, bagaimana cara menentukan ide usaha yang bertahan lama dan dapat dilakukan dari rumah, serta bagaimana cara pelaku wirausaha agar dapat dijangkau dan menarik konsumen secara luas. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi nantinya akan dipaparkan langsung oleh dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber yang sudah hadir. Narasumber pertama yaitu Bu Santi. Halo Bu Santi. Selamat sore Kak Ajib. Salam kenal. Ya, selamat sore Bu Santi. Salam kenal. Oke, terima kasih Bu Santi. Untuk narasumber kedua yaitu baik Bu Santi. Untuk narasumber kedua yaitu Kak Putri Wasilasari. Halo Kak Putri. Halo Kak Ajib. Halo Kak Putri. Salam kenal Halo Kak semuanya. Putri. Salam kenal juga. Kak Putri ini dari mahasiswa ya, mahasiswa Fakultas Ekonomi juga ya, dari UM. Iya benar, masih mahasiswa. Oke, salam kenal. Saya juga dari UM juga sama-sama mahasiswa FEB. Salam kenal Kak Putri. Untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja. Saya akan memberikan langsung kepada narasumber kita untuk memberikan pemaparan materi mengenai yang pertama sebagai berbagai macam bentuk wirausaha dari rumah. Silakan kepada Ibu Santi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ajib. Tadi pagi saya sudah share PowerPoint saya ya, boleh minta tolong di-share screen. Oke, terima kasih Kak Karina. Boleh dibantu di slideshow ya?
Baik, sambil menunggu. Masih di slide pertama saja, Kak. Oke, sambil menunggu ya. Jadi sesuai tema hari ini bahwa kita akan saling sharing mengenai wirausaha dari rumah. Jadi sebelumnya kita akan berkenalan dulu sebenarnya wirausaha itu apa sih, atau yang biasa kita sebut dengan entrepreneur ya. Jadi wirausaha itu berawal dari kata wira, kemudian disambung dengan kata usaha. Nah, wira itu artinya adalah seorang pejuang, seorang pahlawan, dan sedangkan usaha seperti katanya saja, usaha itu adalah suatu kegiatan atau sebuah perbuatan untuk melakukan sesuatu. Jadi wirausaha itu apa? Wirausaha itu adalah seseorang yang mampu berjuang untuk menghasilkan suatu produk gitu. Atau yang kalau kalimat formalnya seperti yang ada di depan layar kita hari ini, bahwa wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, kemudian dia juga menentukan bagaimana cara produksinya, dia juga menyusun bagaimana kegiatan operasionalnya, sampai permodalan hingga pemasaran sampai si produk itu laku di pasaran. Itu adalah seorang wirausaha, kegiatan dari seorang wirausaha. Oke, bantu di next. Nah, sekarang kalau kita ditanya, apa sih contoh wirausaha dari rumah? Sebenarnya banyak. Ide-ide bisnis itu dari orang yang kita kenal itu biasanya berawal dari rumah kecil kita, dari misalnya dari garasi rumah, kemudian bisa juga dari sebentar ya. Kemudian bisa juga dari rumah kita. Nah, yang sering sekali ide usaha dari rumah itu adalah usaha kuliner atau makanan. Karena apa? Karena semua rumah itu mau kecil, mau besar, mau bagus, mau sederhana itu pasti punya yang namanya dapur. Jadi biasanya dapur itu memberikan ide-ide bisnis berupa kuliner. Kemudian yang kedua, wirausaha dari rumah bisa jadi dia berjualan apa? Berjualan fashion. Nah, kita sudah banyak lihat ya gerai-gerai online shop, kemudian gerai-gerai penjual baju, penjual kebutuhan fashion, kebutuhan sandang itu ada di rumah. Kemudian kita juga sering lihat di gang-gang misalnya seperti di dekat daerah kosan ada yang jual ATK. Kemudian yang keempat, contoh ada penjahit, ada fotografi, ada reparasi atau bengkel, ada kontraktor, bahkan jasa akuntan pun kita ketahui bisa berawal dari rumah gitu. Ini adalah contoh kecil yang sangat kecil ide atau wirausaha yang berasal dari rumah. Oke, next. Boleh dibantu next. Oke. Nah, ini. Jadi bagaimana sih caranya wirausaha ini, kenapa kok PowerPoint saya jadi agak berantakan ya, maaf ya. Bagaimana sih kok bisa orang berwirausaha itu dari rumah kecil tapi dia bisa bertahan lama bahkan sampai mengembangkan usahanya. Itu ada contoh sambal botol Bu Rudi yang ada di Surabaya. Ini salah satu sambal botol rumahan yang cukup terkenal, yang mungkin sudah banyak dibeli oleh mahasiswa juga ya. Jadi bagaimana agar sebuah wirausaha itu bisa berjalan tahan lama? Beberapa persyaratannya adalah dia harus bisa memegang komitmen yang ada di awal hingga sampai ada di akhir. Biasanya memulai itu lebih mudah dibanding untuk mempertahankan. Karena banyaknya pesaing, kemudian faktor-faktor tertentu yang kita tidak undang, itu biasanya datang ketika usaha kita sudah mulai meninggi. Gitu. Kemudian yang kedua, inovasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang entrepreneur
itu tidak boleh berhenti berpikir. Dia harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga adalah konsistensi. Keempat, ulet, kemudian cekat membaca peluang, dan syaratnya adalah dia mau berkembang. Dia harus mau menerima banyak masukan dari entah itu dari pesaing, entah itu dari konsumen, atau bahkan dari internalnya sendiri. Karena mereka yang mau berkembang itu pasti mereka yang mau mendapat kritik dan saran. Next. Nah, ide. Sekarang pertanyaannya, dari manakah ide berjualan itu? Ide itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa poin yang saya bantu tuliskan di sini. Yang pertama adalah kita mulailah untuk belajar peka terhadap lingkungan sekitar. Bisa jadi ide itu datang ke kita tanpa kita undang, tapi kitanya yang nggak peka sama lingkungan sekitar kita. Yang kedua, lihatlah apa yang menjadi kebutuhan pasar. Yang ketiga, mungkin ide itu berawal dari hobi kalian. Kalian suka masak, dari situlah ada ide. Kemudian yang berikutnya, pandailah membaca tren masa kini. Yang kelima, mengambil berbagai macam informasi dari berbagai sumber. Kita tahu bahwa kita kemarin sedang diterpa badai yang cukup besar, nggak cuma di Indonesia, tapi juga ada di berbagai macam dunia. Bahkan bahkan banyak sekali dampak-dampak negatif, tapi juga banyak dampak positif dari salah satu pandemi atau COVID-19. Salah satunya adalah yang kita tahu bahwa usaha kuliner ya biasanya cuma itu-itu aja ya. Kemudian mulailah ramai usaha kuliner yang tadinya tutup karena PPKM, karena PSBB, dia mulai bangkit lagi, dia membaca peluang bahwa banyak orang itu butuh makan. Banyak orang terkena COVID tapi dia nggak boleh keluar. Akhirnya muncullah ide yaitu paket isoman. Jadi dia nggak cuma jualan makanan, tapi nggak cuma jualan makanan sehat saja, tapi juga dilengkapi obat-obatan, dilengkapi vitamin. Itu yang dinamakan kita harus peka sama lingkungan. Bisa jadi yang namanya bencana itu bisa jadi peluang bisnis bagi seorang entrepreneur. Seperti itu. Oke, next. Nah, yang berikutnya, bagaimana caranya kita sekalipun berwirausaha di rumah, tapi kita bisa mengambil pangsa pasar yang cukup banyak. Kuatkan brand dan juga dobrakan besar melalui media sosial. Seperti yang kita tahu kalau kita lihat di Trans 7 atau Trans TV misalnya program-program kuliner, justru yang mereka datengin itu bukan kuliner yang ramai di pinggir jalan restoran, itu sudah biasa. Tapi yang mereka datengin seblak, tapi seblaknya ada di dalam gang. Ada makanan, tapi dia benar-benar tempatnya itu masuk, tapi justru itu rame. Justru dicari orang. Nah, itu karena apa? Karena dia tetap komitmen, dia menguatkan brandnya, dan dia melakukan dobrakan di media sosial. Dan saat ini, memviralkan sesuatu itu sudah ada hal yang biasa. Karena media sosial, karena TikTok, karena Instagram, karena bisa jadi karena kekuatan WhatsApp, kekuatan influencer, kekuatan selebgram itu bisa membantu mereka yang merintis usaha, nggak dikenal orang, ngundang Farida Nurhan, makan di situ pasti rame. Contoh, sego sambal cauut. Sego sambal cauut itu sudah lama ya di Malang tuh sebenarnya waktu Bu Santi kuliah, tapi jujur saya nggak pernah ngerti. Tahu saya kalau makanan pedas itu super sambal. Saya nggak tahu ada yang namanya sego sambal cauut. Tapi karena kekuatan media sosial, terus yang datang di sana adalah food blogger, salah satunya Farida Nurhan, di-review lah makanan itu, jadilah sampailah besar sekarang. Dikenal orang nggak cuma di Malang, tapi di berbagai daerah. Bahkan kalau ke Malang kulinernya mereka adalah sego sambal cauut. Nggak makan itu rasanya ada yang kurang. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mendobrak pangsa pasar kita dengan kekuatan media sosial. Nah, oke. Sepertinya setelah ini adalah
terakhir. Nah, ya kan, start from now. Jadi mulailah dari sekarang dengan kekuatan yang kalian punya. Mungkin bisa jadi makanan kalian menurut saya enak, tapi menurut orang lain nggak enak. Lakukan saja, teruskan saja untuk berpromosi, untuk terus diposting, untuk terus difoto, karena dari kekuatan foto itulah yang terkadang bisa menarik pangsa pasar. Jadi bisnis itu nggak bisa cuma kita masukkan di angan-angan kita saja, tapi orang berbisnis juga tidak bisa asal-asalan saja. Dia butuh yang namanya planning. Jadi ketika kalian mencoba suatu bisnis, pastikan kalian juga sudah riset pasar. Seperti itu. Nggak banyak-banyak slide saya, karena saya berharap akan banyak diskusi setelah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Santi atas paparan materi. Mungkin yang saya dapat tangkap dari paparan materi dari Bu Santi tadi untuk berwirausaha itu mungkin bisa mencari ide-ide yang sudah ada di sekitar kita. Mungkin ada dari hobi, dari tren atau informasi-informasi lain yang ada di sekitar kita maupun dari media sosial juga. Serta untuk menguatkan pangsa pasar, kita bisa melakukan promosi sendiri melalui media sosial, karena ketika kita mulai memperkenalkan brand kita kepada media sosial, kemungkinan itu menjadi sebab untuk terkenalnya brand kita, sehingga akan banyak orang untuk mencari untuk mencari produk-produk yang kita jual. Seperti itu ya Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Santi. Mungkin jika ada teman-teman yang penasaran lebih jauh lagi mengenai paparan materi dari Ibu Santi, silakan untuk mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Nanti setelah paparan materi dari narasumber kedua, akan ada sesi tanya jawab, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan sekarang. Baik, Bu Santi, terima kasih atas paparannya sekali lagi, dan kepada Kakak Putri Wasilah yang nantinya akan memberikan materi mengenai tema membuka usaha kuliner seblak dapat meningkatkan ekonomi keluarga, dan nantinya akan dijelaskan oleh narasumber kedua kita, yaitu Kak Wasilah Kak Putri, bagaimana peran usaha kuliner dalam meningkatkan pendapatan keluarga, bagaimana proses memulai usaha kuliner dari nol, dan apa saja hal-hal yang dibutuhkan sebagai modal awal untuk usaha kuliner. Kepada Kak Putri Wasilah Sari, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, atas waktunya. Mohon maaf, ini suara saya masuk nggak ya? Masuk, Kak Putri. Oh ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu untuk menjadi sumber ini. Pengalaman pertama saya, jujur, untuk berbicara pada diskusi kayak forum-forum bincang seperti ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi, sharing mengenai membuka usaha kuliner seblak dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Mungkin bisa next slide. Nah, baik. Nah, ini kan di sini ada gambar banyak sekali. Ada kebab, ada tacos, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya membukanya itu usaha seblak? Karena pada saat itu, jujur saya tuh suka banget makan seblak. Hampir setiap hari itu saya beli seblak. Nah, karena pada saat itu COVID, dan saya itu jarak rumah saya dengan tempat jualan seblak, kan di tempat saya itu jualan seblak di Ponorogo itu masih jarang ya. Jadi jarak rumah saya ke orang jualan seblak itu jauh banget. Dan waktu itu kan ada PPKM. Jadi kayak kita itu mau mobilitas itu sangat susah gitu, teman-teman. Jadi waktu itu ada waktu itu kalau nggak salah seblak itu lagi viral-viralnya, seblak, bakso aci, kayak makanan pedes-pedes itu lagi viral-viralnya di TikTok waktu 2020. Nah, dari situ saya itu
berpikir, oh mungkin dengan misalkan saya berjualan seblak itu bisa mendatangkan keuntungan, bisa mendatangkan Mohon maaf Kak Putri, suaranya di sini tidak terlalu jelas Kak Putri. beberapa saya itu tuh kerja teman. Jadi kan bagaimana apakah sekarang jelas apa enggak ya? Mohon maaf Kak Putri, suaranya dari tadi putus-putus. Mohon maaf, apakah sekarang suaranya sudah jelas? Sudah jelas, cuma agak sedikit putus-putus Kak. Oh, gitu. Soalnya sini hujan dan sinyalnya agak susah. Mungkin Sekarang sudah agak lumayan, sudah agak oh lumayan. iya ya, baik terima kasih. Mungkin nanti saya mohon maaf juga ya teman-teman kalau misalkan suaranya terputus-putus gitu karena sinyal. Ya itu tadi kenapa harus seblak karena saya tuh waktu COVID itu melihat peluang yang ada. Itu mungkin bisa next. Nah, ini materi pembahasan itu ada 3. Yang pertama ada peran usaha kuliner dalam peningkatan pendapatan keluarga. Yang kedua ada proses memulai usaha kuliner dari nol. Dan yang terakhir ada hal-hal yang digunakan sebagai modal awal untuk usaha kuliner. Nah, ini ada gambar-gambar seblak ya teman-teman. Ini hujan-hujan enak juga makan seblak gitu. Ya, mungkin bisa next slide. Nah, ini peran usaha kuliner dalam peningkatan pendapatan keluarga. Itu ada 3. Yang pertama, sumber mata pencarian. Yang kedua ada lapangan pekerjaan baru. Dan yang terakhir ada tambahan pemasukan. Ini menurut persepsi saya ya, teman-teman. Yang pertama itu sumber mata pencarian. Kenapa saya menganggap peran ini sebagai sumber mata pencarian? Karena itu tadi. Yang pertama itu awalnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, termasuk juga kedua orang tua saya. Itu kehilangan pekerjaan, terus kemudian kita itu memiliki ide untuk membangun bisnis kuliner. Nah, bisnis kulinernya itu seblak ini. Terus seblak ini itu juga menjadi solusi usaha baru untuk mendatangkan pendapatan. Karena mungkin di tempat saya seblak itu kan masih hal yang awam ya, dan masih belum banyak yang jual, bahkan kalau di desa saya itu belum ada, atau di kecamatan saya itu belum ada sama sekali. Jadi kalau kita menjual seblak, otomatis pesaing kita itu sedikit. Jadi kita itu mungkin untuk lakunya itu sangat pesat gitu loh. Nah, yang kedua itu ada lapangan pekerjaan baru. Jadi dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan. Nah, dalam usaha seblak, membuka outlet, itu kan kita pasti membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Kita membutuhkan karyawan, seperti itu. Nah, saya sendiri itu lebih memilih untuk memberdayakan tetangga-tetangga saya atau masyarakat di desa saya. Misalkan untuk karyawan sendiri, ibu-ibu di desa saya itu lebih ke tidak ada pekerjaan. Kalau enggak dia itu beliau-beliau itu hanya bekerja di sawah sebagai kayak buruh sawah itu. Makanya saya itu berpikir, oh mungkin ibu-ibu ini suka memasak. Jadi saya bisa rekrut sebagai karyawan. Jadi bisa menambah lapangan pekerjaan baru. Nah, yang ketiga itu ada tambahan pemasukan. Maksudnya di sini masyarakat sekitar itu dapat memiliki pemasukan tambahan dengan menitipkan produk mereka di kedai usaha kuliner, gitu teman-teman. Jadi misalnya gini, saya memiliki outlet sebelah. Nah, di situ tuh pasti membutuhkan kayak kerupuk, kayak apa. Nah, tetangga saya bisa membuat kayak kerupuk, kayak gitu. Nah, seperti itu tuh bisa mendatangkan pemasukan tambahan buat mereka. Jadi dengan seperti itu kita juga membantu pemasukan mereka sedikit-sedikit gitu.
Mungkin next slide. Nah ini, bagaimana sih proses memulai usaha kuliner dari nol? Ya, yang paling penting tuh ada ide ya. Ide, yang kedua itu melihat pangsa pasar, yang ketiga itu ada realisasi ide, dan yang terakhir itu ada bersaing dan bertahan. Nah, yang pertama itu ide. Ide itu apa sih? Ide itu sebenarnya, ide itu muncul atas permasalahan yang ada sekarang, kita itu harus mencari solusinya gitu. Nah, pada waktu itu seperti ini, kondisinya COVID, terus nggak punya pekerjaan, sedangkan kebutuhan setiap harinya itu selalu meningkat, selalu bertambah. Nah, dari mana dapat uang kalau misalkan kita itu nggak bekerja? Nah, dari situ kita itu pasti memiliki ide-ide. Nah, seperti yang saya alami, itu saya memiliki ide untuk membuka usaha kuliner seblak ini gitu. Nah, kalau udah kita memiliki ide, kita itu harus melihat pangsa pasarnya. Misalnya contohnya seblak ini. Nah, kira-kira misal seblak ini dimasukkan atau dijual di wilayah kita, itu kira-kira laku nggak sih seblak ini? Makanya kita harus melakukan riset. Kak Putri, mungkin dari Kak Putri ada gangguan teknis. Mohon maaf teman-teman, ini dari Kak Putri, mungkin ada kelas mohon. Mohon maaf ya teman-teman, tadi nge-log out sinyalnya. Sekarang sudah bisa. Kak Putri sekarang suaranya sudah. Tadi sampai mana ya? Sampai realisasi ide kah? Iya Kak. Oh iya, baik, terima kasih. Nah, setelah kita melihat pangsa pasarnya, sebisa mungkin kita cepat-cepat merealisasikan ide itu sebelum ada orang lain yang merealisasikan ide gitu. Nah, dalam merealisasikan ide itu kita bisa membuat anggaran. Jadi kalau istilah Jawanya itu kita membuat kayak reng-rengan. Misalnya apa sih yang dibutuhkan kalau misalkan usaha ini dibangun, kita tulis satu persatu. Nah, yang selanjutnya itu ada mempersiapkan modal. Kira-kira itu kita membutuhkan biaya berapa sih untuk membangun sebuah usaha ini, gitu. Nah, modal ini kita juga bisa dapat, misalkan kalau misalkan kita tidak memiliki modal pribadi, kita bisa meminjam di bank, tapi harus difikirkan juga nantinya kayak bunganya berapa, jangan sampai ini kan bisnis belum berjalan ya, usaha belum berjalan ya. Jangan sampai kita mengambil resiko yang terlalu besar gitu. Terus yang terakhir itu ada menentukan waktu untuk memulai bisnis. Jadi kita itu harus menentukan timing yang pas kapan kita membuka usaha ini gitu. Jangan sampai kayak ini tuh udah makanan yang enggak hype atau gimana gitu, terus kita telat gitu loh membukanya gitu, jangan sampai. Jadi kita harus menentukan waktu yang pas untuk memulai bisnis. Dan yang terakhir ada bersaing dan bertahan. Jadi seperti yang sudah dikatakan Bu Santi tadi, juga kalau misalkan kita itu meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, bagaimana caranya kita itu bersaing, bagaimana caranya kita bertahan dari gempuran kompetitor-kompetitor. Seperti ini contohnya. Contohnya usaha seblak itu ya teman-teman. Dulu itu yang berjualan seblak, yang membuka usaha seblak itu pertama kali di wilayah kecamatan saya itu hanya saya. Nah, ternyata setelah 1 tahun berjalan, itu mulai ada 2, 3, 4, itu tuh kayak outlet-outlet yang berjualan seblak gitu loh.
Nah, mungkin kayak seperti itu kayak menginspirasi mereka untuk berjualan juga. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa bersaing dan bertahan? Yang pertama itu jangan lupa kalian branding. Branding itu bisa dengan memberikan nama di usaha kalian dan juga logo. Misalnya nama itu harus yang unik, yang mudah diingat, seperti itu. Dan juga jangan lupa membuat logo dari usaha. Yang kedua itu yang paling penting buat cita rasa yang khas agar berbeda dari yang lain. Nah, ini misalnya kalau pengalaman saya itu di seblak itu ya teman-teman. Teman saya itu tuh ada yang nggak suka seblak, nggak suka sama sekali, bahkan dia itu pernah makan seblak, terus dadanya itu sesek. Jadi dia itu cerita sama saya, "Aku sebenarnya pengen seblak, tapi aku takut makannya, soalnya dada saya sesek," gitu. Terus dia, "Tapi aku pengen nyobain seblakmu." Terus akhirnya saya buatkan, terus dia makan. Ternyata, menurut teman saya, rasanya enak kok kayak seblak, tapi kenapa ya aku makan ini kok dada saya biasa aja, nggak sesek. Nah, dari situ ternyata, eee eee, seblak yang saya produksi, seblak yang saya jual ini bisa dinikmati oleh teman-teman saya yang tidak suka seblak gitu. Seperti itu. Jadi buat cita rasa yang khas agar berbeda dari yang lain. Dan yang terakhir itu ada strategi promosi. Nah, strategi promosi ini sekarang kan udah zamannya digital marketing ya. Jadi kita bisa promosi melalui media apa saja dengan mudah. Nah, ada biasanya dari stories WhatsApp atau dari Instagram atau dari TikTok atau dari Facebook. Itu juga bisa, kalau nggak gitu kita juga bisa menjualnya melalui misal Grab, Gojek, seperti itu. Tapi sayangnya kalau misalkan di usaha saya, itu tuh belum saya masukkan Grab atau Gojek. Karena apa? Karena di tempat saya itu kan jauh ya dari pusat kota. Jadi untuk ongkos kirimnya itu tuh juga, mahal. Kalau nggak gitu, gimana ya, kayak jarang gitu loh ada kurir yang sampai di daerah saya gitu. Mungkin itu ya untuk proses memulai usaha kuliner dari nol. Mungkin next slide. Nah, ini teman-teman, ini mungkin yang terakhir ya, hal-hal yang digunakan sebagai modal awal membangun usaha kuliner. Ya, yang pertama itu pasti harus ada niat dan tekad. Kalau nggak ada niat dan tekad itu mungkin Eee, usaha itu, bisnis itu juga nggak bakalan berjalan gitu. Nah, yang kedua itu tidak malu untuk memulai. Terkadang itu banyak teman-teman kita yang pengen berjualan, banyak teman-teman kita yang mau merintis usaha, tapi mereka itu gengsi. Mereka itu gengsi untuk melakukan promosi, mereka itu gengsi takut juga misalkan gini, usaha kuliner itu kan rentan banget ya teman-teman, rentan misalnya rasanya gimana, rasanya nggak enak di lidah atau gimana. Nah, itu mereka itu malu gitu loh. Nah, jangan sampai kita itu malu untuk memulai. Nggak apa-apa kita promosi, nggak apa-apa kita, berjualan, yang penting kita nggak nyolong, gitu. Nah, yang ketiga itu ada punya cita rasa. Jadi kalau kita usaha kuliner itu modalnya itu juga harus punya cita rasa. Hal yang kita jual itu tuh harus, kalau sebisa mungkin harus berbeda dari yang lain cita rasanya, harus memiliki cita rasa yang khas. Jadi misalnya kita makan, itu tuh kita ingat, "Oh ini seblaknya si A, oh ini seblaknya si B." Jadi itu meninggalkan cita rasa dan kesan yang berbeda gitu. Dan yang keempat itu ada dana sebagai modal. Nah, yang terpenting juga harus ada dana. Kalau kita mau membangun usaha itu harus memiliki dana yang cukup. Kalau misalkan, kalau pengalaman pribadi saya ya, daripada kita meminjam di bank, lebih baik kita menggunakan modal eh, se se gimana ya? Kita menggunakan modal, kita punyanya berapa itu kita pakai aja. Kalau saya daripada harus meminjam di bank terus kita mengembalikan bunga-bunganya itu. Terus kalau misalkan kita memakai modal kita, otomatis kalau misal kita membuka usaha, kita mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu kita bisa pakai untuk mengembangkan usaha, gitu. Jadi nggak apa-apa usahanya kecil dulu, yang penting
kita nggak berurusan dengan bunga-bunga. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Terus yang keempat ada potensi pasar. Nah, potensi pasar ini kita harus juga melihat peluangnya. Misalnya di pasar itu seblak udah layu nih, gimana cara kita untuk gimana sih seblak ini bisa biar bisa laku terus. Nah, dari situ kita bisa gencar melakukan promosi, kita bisa melakukan endorsement seperti itu. Dan yang terakhir itu ada menerima kritik dan saran. Jadi jangan sampai kita memiliki usaha terus dikritik oleh customer, kita itu gimana ya? Kayak ngegrundel gitu loh, jangan sampai karena mereka itu mengkritik, niatnya juga ingin usaha kita itu semakin baik. Jadi kita harus menerima kritik dan saran dari mereka. Yang terakhir mungkin bisa next. Oh, ternyata udah selesai. Baik, mungkin itu saja paparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Putri atas paparan materinya. Dari materi yang saya tangkap dari Kak Putri mengenai seblak ya. Kenapa kok harus seblak tadi? Nah, itu karena pada saat itu karena pada tahun 2020 kan COVID, terus kebanyakan orang suka makan pedas, maka Kak Putri ini melihat apa ya, ambil ide dari tren yang ada pada 2020 gitu ya. Sehingga benar kata siapa Bu Santi tadi bahwasanya kita untuk bisa melihat apa namanya, cari ide dari tren yang ada pada apa namanya, pada hari ini gitu, pada saat ini. Sehingga dari tren itu, dari masa itu kita bisa memanfaatkan peluang untuk wirausaha. Seperti itu ya kurang lebihnya Kak Putri. Oke, terima kasih Kak Putri atas paparannya. Mungkin untuk selanjutnya kita sesi foto bersama dulu ya. Silakan kepada yang bertugas dokumentasi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Ajib. Di sini saya akan memandu sesi dokumentasi. Dalam sesi dokumentasi ada 2 sesi. Yang pertama sesi formal dan yang kedua sesi bebas. Untuk sesi formal, saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk gaya bebas, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Kak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Akan saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Karina untuk presentasi. Kita mungkin selanjutnya bisa ini ya, diskusi terlebih dahulu untuk memberikan tanya jawab kepada narasumber kita yang sudah memberikan paparan materi tadi. Silakan kepada seluruh teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan atau diskusi mengenai paparan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita saat ini. Silakan untuk menulis di komentar atau memberikan raise hand. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau tulis di komentar. Oke, kita sudah ada yang raise hand ya. Silakan Kak Karina untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Ajib. Untuk Bu Santi, saya izin bertanya. Nah, jadi gini Bu, kan yang pertama itu untuk membuka usaha, kita perlu niat, modal, dan kita berani untuk mengambil resiko nih ya Bu ya. Dan selain itu, saya juga berniat untuk membuka usaha kuliner. Nah, tetapi masih bingung tempatnya gitu Bu. Kalau misal di rumah itu tempat di rumah itu kayak nggak sesuai gitu Bu untuk jualan dan untuk misal kayak nyewa ruko atau
misal bikin gerobak, itu juga modalnya nggak mencukupi. Lalu yang akan saya lakukan gimana, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Ini sama Kak siapa tadi yang tanya? Saya Karina, Bu. Karina Oh, Setia. Karina. Oke. Terima kasih Karina, pertanyaannya bagus. Gimana caranya agar kita bisa memulai bisnis tapi dengan keterbatasan modal gitu ya, berarti pada intinya. Oke, kuliner. Kuliner itu ide yang mudah muncul di otak tapi bisa juga membahayakan kita ketika kita salah melangkah. Maksudnya seperti ini. Kita tahu bahwa usaha kuliner itu banyak ya, berarti cara kita untuk bisa paling tidak berdampingan dengan mereka adalah kita memiliki sesuatu yang unik dan pembeda. Kalau Bu Santi sarankan, sebelum Karina melangkah lebih besar lagi, lakukan riset pasar terlebih dahulu. Riset pasar itu bisa juga kepada teman sekitar. Jadi, ya, kalau misalnya tempatnya tidak mumpuni dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu nih apakah produk yang akan Kak Rina perjualbelikan itu bisa diterima oleh pasar atau enggak. Ya kalau misalnya kuliner ya berarti masalah sedikit mungkin. Kemudian coba untuk diperjualbelikan atau misalnya kalau misalnya belum pede, ya sudah berikan saja kepada temannya untuk bisa memberikan testimoni ke kita. Nah, nanti kalau misalnya kita tahu dari situ mereka ada repeat order, kita kan baru bisa melihat bahwa oh permintaan pasar seperti ini, kondisi pasar seperti ini, baru saya memperbolehkan Karina untuk mengambil langkah yang lebih besar lagi, bisa jadi sewa ruko dan lain sebagainya. Duitnya dari mana, Bu? Ya dari usaha itu tadi duitnya. Ya, jadi duitnya muter dari usaha itu tadi. Begitu kalau saran saya. Jadi jangan, apakah nggak boleh Bu kita misalnya sewa tempat dulu gitu? Bukan tidak boleh, tetapi kita kan harus bisa melakukan mitigasi resiko juga ya. Memang orang wirausaha itu, entrepreneur itu harus berani mengambil resiko dan lain sebagainya. Tapi kan tidak sekonyol itu juga kan ya untuk kita berani, maksudnya terlalu berani cuma bodoh nekat aja kan bukan seperti itu definisinya. Tetapi kan kita harus bisa ngelola resiko seminim mungkin begitu. Kalau misalnya produk yang ingin dijual itu memang sudah ada di pasaran, tapi bukan berarti itu tidak diperbolehkan, ya nggak masalah. Tapi kalau kita nggak punya keunikan, kita pasti kalah dengan yang pertama. Begitu. Begitu Karina kalau dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu Santi. Tapi Sama. ini ada pertanyaan lagi Bu, mohon maaf Bu. Kan ini jualannya itu dari kayak turun temurun gitu Bu, dari keluarga. Nah itu tuh sempat buka kayak pedagang kaki lima gitu Bu di depannya Unmar. Nah terus itu kata yang di Unmar itu kayak yang menjaganya itu kayak satpam itu bilang kalau ini mau digusur gitu, soalnya ada pembaruan gedung dan para pedagang kaki lima itu harus pindah gitu Bu. Nah sedangkan saya itu juga bingung itu cara pindahnya gimana. Sedangkan kalau misal pindah langsung di rumah itu kayak langsung sepi gitu Bu. Soalnya udah pernah yang waktu pandemi itu pernah juga digusur, itu pindah di rumah itu langsung sepi. Satu hari itu pernah nggak ada yang beli kayak gitu Bu Santi. Oh, itu di depan kampus saya bekerja berarti ya. Ya di depannya BNI Unmar Bu. Oh, gitu. Oke. Memang itu menjadi persoalan ya kalau misalnya kita jualannya terbiasa ada di tempat-tempat yang ramai. Berarti ada beberapa cara, salah satunya adalah yang pasti kita pindah dulu ke tempat yang ramai, di mana para mahasiswa Unmer itu berkumpul. Ya, atau yang kedua mulai digeser sedikit demi sedikit. Maksud digeser kalau misalnya kita sudah punya pelanggan, berarti arahkan mereka untuk Kak, setelah ini kita masih buka ya. Misalnya dengan cara ngasih selebaran
Misalnya kita kasih dia pesan delivery semacam itu. Jadi dia cukup kita kasih iming-iming, kakak cukup berada di kos, kita yang anterin makanannya. Mulai mencicil menggeser untuk mereka ke arah online kalau misalnya di rumah. Karena kan saya tidak tahu posisi rumahnya itu seperti apa ya. Bisa jadi, ya maaf misalnya kalau rumahnya kurang strategis, pasti kan pelanggannya juga pasti pikir-pikir ya, misalnya harus masuk gang atau seperti apa, seperti apa. Nah, tapi kalau kita bisa menawarkan kemudahan untuk mereka, dan mereka itu sudah menjadi pelanggan kita, kemungkinan untuk mereka tetap bertahan membeli ke kita itu masih ada, karena mereka kan tinggal WA, kemudian makanan sudah bisa diantar. Gitu. Jadi kemungkinannya ada dua, bisa jadi ikut bergeser, tetapi di tempat yang tetap ramai, di pusat keramaian, pastinya kan semua juga pasti akan kegeser ya. Nah, yang kedua, tetap berjualan di rumah, tetapi mulai menarik pelanggan. Jadi kita yang jemput bola. Bukan berarti mereka yang kita paksa untuk datang ke rumah, tidak. Tapi kita yang jemput bola dengan cara menawarkan delivery itu. Kalau saran saya seperti itu. Mungkin Kak Putri ada saran karena sebagai pelaku usaha. Iya, terima kasih Ibu Santi. Ya benar banget sih yang disampaikan Ibu Santi tersebut. Seperti juga yang saya alamin di seblak ini. Misalnya rumah saya tuh di pelosok teman-teman, bukan pelosok ya. Tapi untuk jalannya, akses jalannya itu susah. Jadi orang kalau misalkan saya tuh awalnya membuka usaha ini juga di rumah, membuka outlet di rumah, itu awalnya tetangga-tangga saya itu penasaran, apa sih seblak, apa sih kayak gini. Jadi mereka itu beli, tapi besok-besoknya kan kalau misalkan udah beli, itu kan nggak mungkin ya beli setiap hari, karena kan seblak kan juga bukan makanan utama gitu. Jadi kita itu membutuhkan konsumen dari luar. Nah, sedangkan konsumen dari luar itu kalau misalkan mau ke rumah saya itu yang pertama jauh, yang kedua akses jalannya itu susah. Jadi mereka itu males. Nah, di situ saya berpikir bagaimana caranya produk ini bisa sampai ke tangan mereka. Awalnya memang kita itu sebagai mau membangun usaha, apalagi dari nol, seperti saya juga tidak memiliki nama ya, itu tuh harus rugi itu nggak apa-apa. Jadi saya tuh awalnya menawari iming-iming saya antar free ongkir. Kalau misal beli banyak nanti dapat free apa. Nah, dari situ orang yang akan beli itu jadi tidak males. Nah, dari situ juga yang awalnya usaha saya ini saya online kan, akhirnya saya membuka outlet di tempat yang strategis gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Gimana Kak Riana? Untuk Kak Karinanya lagi terkendala jaringan, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ya, sudah mungkin dari saya ya. Izin bertanya ya buat Kak Putri. Tadi kan pembahasannya mengenai gengsi ya Kak ya, yang tadi itu. Nah, bagaimana sih Kak agar gengsinya itu menurun gitu? Jujur saja pas awal-awal itu saya kan buka all shop gitu Pak Kak ya. Nah,
soft gitu. Awalnya tuh malu-malu gitu. Tapi setelah dapat uang gitu ya Kak ya, kayak gengsinya turun sedikit gitu. Tapi Kak, tapi terkadang teman-teman itu ngece gitu Kak. Ih jualan gitu-gitu. Terus ya kenapa sih kan cari uang halal gitu. Terus kayak diece-ecein gitu Kak. Ya sebel tapi ya gimana gitu Kak. Itu gimana Kak cara mendagapinya? Nah, kalau itu izin menjawab ya. Nah, kalau untuk menurunkan gengsi itu sebenarnya kembali ke persepsi masing-masing dan juga kembali ke kesiapan kita masing-masing. Saya tuh juga awalnya dulu itu kalau untuk berjualan juga malu. Jujur saja malu, kenapa? Karena nggak tahu, kayak gengsi aja gitu loh. Nah, tapi di situ tuh saya butuh uang. Kalau saya nggak jualan, saya nggak dapat duit, saya nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Ya udah, akhirnya dari situ kepasan timingnya itu teman saya tuh ada yang berjualan. Dia itu saya lihat-lihat dia itu kok setiap hari promosi ya. Kok dia setiap hari membuat konten yang cuman hanya screenshotan layar ya, kok dia nggak malu ya seperti ini. Tapi di balik itu semua ternyata dagangan dia itu laris, dia punya uang banyak. Terus saya pikir-pikir, oh ternyata kalau selamanya saya itu nggak mau memulai, selamanya saya itu hanya bermodalkan gengsi, jualan saya itu nggak bakal laku gitu. Jadi itu menurut saya bisa dilakukan kalau misalkan kita lakukan terus-menerus. Jadi ya udah kita bodo amat aja, kita tutup kuping, tutup telinga, yang penting kita itu dapat pemasukan gitu teman-teman. Karena kan kalau misalkan kita nggak berjualan, toh mereka juga nggak ngasih kita duit gitu kan. Dia itu cuman bisa bilang, kamu jualan mulu, sampai saya tuh juga pernah, kamu tuh jualan mulu, nggak pernah main sama kita-kita, kamu tuh jualan mulu sampai nggak punya waktu kayak buat keluar sama kita-kita, saya pernah digituin sama teman saya, dan saya ya gimana kalau saya nggak jualan, saya nggak dapet duit, kalau saya nggak dapet duit, saya nggak bisa makan gitu kan singkatnya. Ya udah, jadi ya intinya kalau malu itu bisa pudar itu lama-kelamaan seiring berjalannya waktu. Nah, kalau misalkan kita promosi, ya udah kita promosi aja, ada yang beli atau ada yang nggak beli, itu kita sebisa mungkin kita promosi setiap hari. Saya pernah juga saya promosi setiap hari, ada sampai seminggu atau 3 hari sampai seminggu itu ada yang nggak beli itu pernah, tapi nggak apa-apa. Itu lama-kelamaan, itu tuh bakal ada kok jalannya gitu. Jadi jangan gedein gengsi kalau kalian tuh mau mau punya usaha gitu. Karena usaha itu kan hal utamanya itu kan promosi. Kalau kita malu promosi, ya udah, ya usaha kita nggak bakalan berjalan gitu. Gitu Mbak Bella. Mungkin gimana? Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mohon maaf ya teman-teman, tadi saya terpental dari Zoom.
Baik, untuk Kak Lilis, dimohon dipersilakan. Izin bertanya Kak ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya kepada Kak Putri yang sudah berwirausaha di usia muda. Nah, misal ya, omset itu tiba-tiba menurun gitu. Terus gimana sih cara biar omsetnya itu terus naik atau tetap stabil gitu, Kak? Gimana caranya? Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Lilis atas pertanyaannya. Jadi kita itu usaha pasti ada naik turunnya ya. Terkadang itu laris, terkadang itu sepi. Nah, bagaimana sih agar usaha kita itu jangan sampai sepi? Kalau bisa ya penurunan dari kemarin nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang drastis gitu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin saya sudah pernah menerapkan beberapa cara ini di usaha saya. Yang pertama itu menambah menu. Misalkan saya jualan seblak, tapi seblak saya itu kan namanya kan maem pedes ya, jadi itu tuh saya tuh bisa menambahkan menu yang pedes-pedes. Misalkan kemarin tuh saya pernah jual ceker protol sama pentol yang kayak pedes banget gitu loh. Nah, itu tuh laku, tapi ternyata nggak selaku seblak. Nah, dari situ ternyata tambah menu pun belum bisa mengcover kalau misalkan suatu saat seblaknya ini tidak laku gitu. Nah, bagaimana cara lainnya? Cara lainnya tuh saya dengan cara endorse selebgram di daerah saya yang kalau misal masih di kabupaten itu kan masih murah ya selebgramnya. Nah, itu tuh alhamdulillahnya dari endorsement itu tuh mangsa pasar saya tuh juga lebih banyak gitu. Terus yang ketiga itu saya melakukan promosi di forum-forum Facebook. Nah, karena di daerah saya kan masih kabupaten, itu masih banyak orang yang misal pesen makanan atau cari makanan itu nggak di Grab, nggak di Gojek, tapi mereka itu nyarinya malah di Facebook. Nah, itu saya posting di Facebook, ternyata itu pesanannya ada yang dari jauh, bahkan sampai sekarang pun ada pelanggan saya itu yang rela jauh-jauh dari jaraknya itu 45 menit untuk membeli seblak saya doang gitu loh. Jadi yaitu, yang pertama kita bisa melakukan tambah menu, atau misalkan seblaknya ditambah topping juga bisa. Terus yang kedua itu dengan cara memperkuat branding dengan cara endorsement. Gitu Kak Lilis. Mungkin ada tanggapan? Oke, baik Kak Putri, terima kasih. Untuk ide resepnya itu biasanya Kak Putri gimana? Dari diri sendiri apa lihat YouTube atau gimana ide resep yang dibuat itu? Iya, baik, terima kasih. Nah, ini juga ini benar-benar relate banget sama bisnis saya. Karena apa? Karena ibu saya itu jujur, ibu saya tuh nggak pernah makan seblak, tapi ibu saya bisa berjualan seblak, kan aneh gitu ya. Nah, itu tuh awalnya emang saya yang doyan seblak, terus saya bilang, kayak gini loh Bu, seblak itu. Nah, ibu saya lihat di YouTube, kira-kira kayak bumbu dasarnya tuh apa. Tapi ibu saya nggak langsung mencontoh di YouTube. Karena ibu saya tuh orangnya kalau misalkan membuat sesuai YouTube, terus rasanya itu nggak enak. Jadi dia itu melakukan apa ya, resep sendiri gitu loh, membuat resep sendiri. Cuman dasar-dasarnya aja yang lihat di YouTube gitu. Nah, dari membuat resep itu juga banyak banget sih apanya ya, perjalanannya. Dari dulu itu ya banyak banget sampai sekarang. Dulu itu seblak kan pada umumnya kayak banyak minyaknya kayak gitu-gitu ya. Nah, seblak saya itu enggak. Seblak saya itu sebisa mungkin gimana orang tua itu tuh juga bisa menikmati. Makanya saya tuh buat seblak yang sedikit banget minyaknya gitu. Nah, jadi kalau tadi untuk pertanyaannya itu ya seperti itu. Kita melihat untuk resepnya itu dari YouTube, tapi kita harus bisa menginovasikan gitu loh. Jangan sampai kita melihat itu plek di YouTube gitu. Jangan sampai karena nanti kita tidak bisa memiliki cita rasa sendiri. Gitu Kak Lilis.
Bagaimana, mungkin ada tanggapan lagi? Oke. Baik Kak Putri, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Putri dan Ibu Santi sudah memberikan paparan penjelasan dan diskusi bersama teman-temannya. Saat ini waktu sudah menunjukkan 4:30, waktunya kita untuk berpisah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan SBSK kedua narasumber kita, yaitu Kak Putri Wasilasari dan Ibu Santi yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan, dan sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Acip. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, kepada Bu Sita, kepada Kak Putri, serta moderator dan teman-teman telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dalam sesi kali ini kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian melanjutkan aktivitas masing-masing, dimohon untuk memberikan kesan dan pesan untuk kegiatan hari ini di link yang sudah dibagikan melalui kolom chat. Mohon maaf, untuk kesan pesannya boleh secara langsung ya. Mungkin dari Bu Sinta terlebih dahulu. Kesan-pesan dari kegiatan SBS hari ini. Baik, kesan dan pesannya dari kegiatan Sari Berbagi dengan tema wirausaha dari rumah, ini adalah suatu ide yang bagus, terutama untuk mahasiswa, karena berwirausaha itu tidak hanya kita bisa memproduktifkan diri kita, tetapi juga mampu melatih mental seorang anak muda, karena kita tahu bahwa negara maju itu adalah negara yang memiliki entrepreneur yang cukup besar dibanding dengan pegawai. Ya, jadi saya berharap dengan adanya kegiatan ini bisa membantu mahasiswa untuk menarik minatnya menjadi seorang entrepreneur sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak lagi, sehingga tidak ada lagi yang namanya angka pengangguran. Gitu. Terima kasih RBA, semoga selalu sukses. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sinta. Mungkin dari Kak Putri. Baik, terima kasih. Mungkin kesan pesan saya, kesannya itu ini acaranya itu menarik ya, karena kita itu bisa sharing-sharing mengenai usaha kuliner, bagaimana sih usaha kuliner itu dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, harapan saya teman-teman itu juga bisa memulai usaha, seperti saya juga itu bisa memulai usaha apapun itu, jangan sampai teman-teman itu malu, jangan sampai teman-teman itu kalau mau promosi itu gengsi, jangan sampai. Karena tanpa kita memulai, kita itu tidak akan menemukan hasilnya. Tanpa kita memulai, kita itu nggak tahu akhirnya bagaimana gitu teman-teman. Harapan saya ke depannya kita semua kalau bisa membuat usaha sendiri gitu, harapan saya. Jadi walaupun nantinya kita bekerja di kantoran, kita itu memiliki usaha sampingan seperti usaha kuliner atau usaha apapun itu. Saya berharapnya seperti itu. Terima kasih RBA untuk undangannya. Sukses selalu buat RBA. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Kak Putri. Baik, untuk peserta diimbau untuk mengisi absensi melalui room chat. Baik, sebelum kegiatan sore hari ini ditutup,
Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sekian dari saya mewakili relawan yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih Kak Putri. Sama-sama Kak Bella, izin live grup ya, Bella. izin live Zoom ya. Terima kasih. Izin live ya, Kak. Terima kasih semuanya undangannya. Iya, sama-sama Kak. Sedikit.